Dalam sebuah balapan, perbedaan waktu dalam sepersekian detik saja bisa menjadi penentu dalam sebuah faktor kemenangan maupun kekalahan. Perbedaan ini bisa terjadi hasil dari beberapa faktor. Di antaranya, sebuah hal kecil yang sangat berdampak besar, yakni perpindahan gigi pada mobil Formula One alias proses shifting. Dan jika kita lihat secara sesama, perpindahan gigi yang terjadi pada mobil Formula One ini, seperti yang bisa kita lihat itu agak tricky, di mana mereka harus selalu melakukan perpindahan transmisi yang tidak jarang pada kecepatan 300 km per jam. Tujuannya bukan lain untuk menjaga performa mesin pada kecepatan tinggi secara presisi. Oke, berhubungan yang klik video kita kali ini pasti penasaran. So tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke inti pembahasan. Sebelum menginjak tahun 1989, mobil pada mobil Formula One itu nggak sepraktis sekarang, di mana pada zaman tersebut, setiap mobil masih memiliki pedal yang sama dengan produksi massa lainnya, yakni dengan 3 pedal, ditambah dengan 1 tongkat persneling yang pastinya bakalan ribet banget pas digunakan. Namun melihat problem tersebut, Ferrari hadir dengan membawa sebuah inovasi gearbox otomatis pada tahun 1989. Ferrari saat itu sadar betul bahwa dengan adanya perubahan ini bisa mengurangi human error, pengurangan bobot, bahkan juga meningkatkan performa mesin serta kendaraan. Tapi walaupun datang membawa inovasi, nyatanya proses development yang mereka lakukan juga nggak berjalan dengan mulus. Yang dimana prosesnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama hingga hampir 7 tahun. Dan setelah dirasa sudah layak untuk dipublikasi, akhirnya gearbox otomatis ini digunakan oleh tim-tim lainnya pada tahun 1996. Seperti yang saat ini kita tahu mobil Formula One pada era modern menggunakan transmisi semi otomatis yang dibekali dengan 8 gigi maju dan juga 1 gigi mundur. Yang dimana transmisi ini hampir mirip dengan transmisi yang digunakan pada mobil Matic massal dan juga pada mobil sport. Tapi tentunya teknologi yang digunakan pada mobil Formula One itu sudah pasti lebih canggih, yang dimana para pembalapnya hanya perlu menekan pedal shift pada bagian belakang steering wheel untuk melakukan perpindahan gigi dengan sangat cepat. Dan saat ditekan, tentunya semua sistem pekerjaan shifting akan diatur oleh sistem komputerisasi yang sudah terintegrasi dengan banyak sensor dan aktuator hidrolik. Lebih dari itu, yang membuat sistem transmisi ini menjadi lebih spesial adalah proses kalkulasi dan aksi yang hanya membutuhkan waktu sekitar 0,05 detik saja. Gimana, keren nggak? Lalu seiring dengan perkembangan teknologi pada tahun 2009, Formula One melanjutkan dengan mengenalkan seamless gearbox untuk menangani perpindahan gigi yang lebih halus dan juga lebih cepat lagi, di mana seamless gearbox akan bekerja dalam waktu yang sangat cepat dengan menggunakan 2 roda gigi yang berfungsi untuk mempertahankan power dan akselerasi tanpa adanya sebuah kendala dan juga depresiasi. Pada gearbox Formula One ini terdapat 2 buah poros utama yang disebut dengan main shaft dan juga light shaft yang terhubung langsung dengan mesin. Yang berarti setiap tenaga yang dikeluarkan oleh mesin akan langsung menggerakkan light shaft yang akan memutar semua roda gigi secara keseluruhan. Atau bisa dibilang kedua gigi akan selalu berada di posisi standby dan siap digunakan secara bergantian. Sedangkan pada kondisi netral ketika semua posisi selector fork berada di bagian tengah, gearbox masih akan tetap bergerak. Hanya saja tidak ada tenaga yang akan teralirkan ke bagian gearbox diferensial atau gardan belakang. Dengan begitu, ketika para pembalap memasuki gigi 1, tekanan pada pedal shift akan langsung melewati gearbox control unit dan aktuator pneumatik yang terhubung secara langsung dengan selector fork dan juga selector shaft. Lalu selanjutnya, selector fork akan menggerakkan dog clutch ke sebelah kiri untuk membuatnya menyatu dengan gear pertama dan akan membuat gear different berputar yang akan menggerakkan roda belakang. Selanjutnya, jika pembalap memasuki gigi 2, selector fork akan mendorong dog clutch ke arah sebaliknya dan membuatnya menempel pada gear nomor 2. Hal ini menyebabkan putaran pada main shaft menjadi lebih kencang. Dan tentunya kondisi ini juga berlaku pada perpindahan gigi selanjutnya yang akan melibatkan selector fork yang berada di sisi lainnya. Kurang lebih seperti itulah mekanisme kerja dari gigi maju. Sekarang gimana untuk reverse gear? Untuk reverse gear, masih sama aja dengan sistem transmisi lainnya. Para pembalap sebelumnya harus menempatkan gear pada posisi netral, lalu menekan tombol khusus yang akan menggerakkan gearboxnya ke posisi settingan mundur. Tapi catatan, dalam beberapa kasus, para pembalap juga memiliki kemungkinan untuk melibatkan kupling sesaat sebelum menekan tombol downshift dalam kondisi tertentu. Untuk cara kerjanya sendiri sebenarnya hampir sama aja dengan gigi maju tadi, yakni selector fork dan juga dog clutch akan menyatu dengan reverse gear untuk berputar ke arah sebaliknya yang juga akan dibantu dengan gear idle, hingga di mana gerakan mundur tersebut akan ditransfer ke gear diferensial. Tentu saja untuk mengakses reverse gear, para pembalap ini juga harus berhati-hati dan tidak sembarangan dalam memundurkan kendaraannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar reverse gear tidak rusak karena reverse gear itu memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan gear lainnya. Lalu untuk fakta menarik lainnya, para pembalap sendiri biasanya akan mengganti gigi sebanyak 3.000 kali pada setiap balapan. Tapi hal ini juga tentunya tergantung pada sirkuitnya.
yang dimana sistem-sistem yang berhubungan dengan gearbox tersebut akan selalu siap untuk memastikan perpindahan gigi tersebut berjalan dengan lancar dan halus. Dan di sini kita berani menjamin nih, manusia tercepat sekalipun kita rasa nggak bakalan bisa ngelakuin hal ini dengan tingkat kepresisian yang sempurna pada RPM yang tinggi saat proses shifting dilakukan dengan manual. Inilah salah satu faktor utama yang membuat mobil Formula One dapat berbelok dengan kecepatan yang sangat tinggi, terutama pada gigi 8, dan melakukan braking untuk menurunkan gigi sebanyak 1 atau 2 gigi dalam kisaran waktu 2 detik saja. Selain itu, gearbox pada Formula One ini juga diproduksi untuk selalu siap bekerja dalam tekanan yang tinggi, sehingga bisa meminimalisir presentasi terjadinya kerusakan. Lalu faktor lainnya yang membuat transmisi pada mobil Formula One bisa berjalan dengan begitu lancar adalah dengan adanya pembuangan panas yang cukup, yang dimana gearbox ini dibuat dari bahan titanium karbon yang diklaim sangat kuat dan tahan suhu yang ekstrim. Dan menariknya lagi, dengan konfigurasi yang sebegitu ribet bikin pusingnya, ternyata untuk masalah bobot, gearbox yang satu ini sangatlah ringan, yakni di angka 40 kg aja. Yang dimana sebelumnya kita pasti bakalan mengira kalau gearbox ini memiliki bobot yang sangat berat. Nah, sekarang gimana untuk harganya? Berhubungan gearbox ini dibuat dengan penggunaan material titanium non-premium, bersamaan juga dengan konstruksinya yang sangat kompleks, untuk memproduksi setiap gearbox ini ternyata memakan biaya yang sangat-sangat tinggi. Yang dimana, untuk satu gearboxnya saja memerlukan anggaran dana sebesar 600.000 US dollar atau sekitar 9,4 miliar rupiah. Tapi walaupun mahal gimana ya, dengan kecanggihan dan kemewahan seperti itu, kita nggak bisa berharap gearbox ini memiliki harga yang lebih rendah, atau bisa kita bilang ada harga, ada kualitas. Jadi gimana menurut kalian tentang cara kerja dari gearbox ide Ferrari ini? Kalian bisa tulis komentar kalian sebanyak-banyaknya.